Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Hidayat. Jadi sebelum Anda bergabung atau join di bisnis ini, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui atau yang perlu Anda tanamkan pada diri Anda, yaitu adalah impian dan sikap. Kenapa impian dan sikap sangat penting di bisnis ini? Karena 95% keberhasilan seseorang di bisnis ini itu ditentukan oleh impian dan sikap orang tersebut. Impian yang kuat dan sikap yang positif menjadi fondasi untuk memulai bisnis di sini. Kenapa demikian? Karena di bisnis ini tidak ada bos atau tidak ada atasan. Sponsor atau upline Anda bukanlah atasan Anda. Anda adalah pemilik dari usaha Anda sendiri. Anda yang menentukan kemana usaha Anda ini akan Anda bawa dan sebesar apa usaha Anda nantinya. Impian yang kuat dan sikap yang positif akan menjadi motivasi Anda dalam menjalankan usaha ini. Selanjutnya, bahwa dalam usaha ini modalnya sangat kecil dan hampir tidak ada resikonya. Terkadang banyak yang menganggap bahwa ini adalah usaha kecil-kecilan, ya kan? Karena modalnya kecil, usaha kecil-kecilan, dan kurang menyadari potensi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Itu kok bisa begitu? Itu karena mereka tidak mendalaminya. Segala sesuatu apapun, kalau kita cuma melihat backgroundnya saja, melihat dari luarnya saja, itu rata-rata tidak tertarik, ya kan? Dianggap remeh. Tapi kalau kita mendalami, nah maka ini akan menjadi peluang yang besar. Walaupun modal yang kecil, tapi akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang selanjutnya, bahwa segala hal yang besar di dunia ini berawal dari impian yang besar dan sikap positif. Jika kita cermati, penemuan-penemuan besar sepanjang sejarah adalah hasil dari impian yang kuat dari sang penciptanya dan sikap yang positif untuk terus-menerus mengadakan percobaan demi percobaan hingga akhirnya mencapai kesuksesan. Dipelajari biografi orang-orang sukses seperti Abraham Lincoln, Thomas Alva Edison, dan lain-lain. Semua orang-orang besar, semua orang-orang sukses, semuanya berawal dari impiannya dulu, impian yang besar, kemudian sikap yang positif. Jadi kalau di sini saya gambarkan, impian itu mencapai 95%, adapun sikap itu 5%. Jadi yang sangat ditekankan Anda supaya memiliki impian yang besar. Saya akan bawakan dari 7 langkah sukses ini, materi yang pertama yaitu impian dan sikap. Jadi impian dan sikap itu menentukan sukses Anda di bisnis ini 95%. Pertanyaannya, apakah impian itu? Sebelum Anda bilang punya impian, Anda harus tahu apakah impian itu. Impian itu adalah segala sesuatu yang Anda inginkan dan harus terwujud. Jadi bukan cuma sekedar keinginan, tetapi juga harus terwujud. Garis bawahnya adalah harus terwujud. Keinginan banyak, tetapi yang harus terwujud, itu namanya impian. Nah, Anda percaya nggak kalau ada teman-teman Anda ngomong impian? Impiannya apa? Oh, impiannya gue beli mobil, impian gue orang tua gue bahagia, nyekolin anak luar negeri, naik haji bersama orang tua. Tapi dia ngomongnya cuek gitu, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Ya, nanti gue mau ajak ibadah haji orang tua gue sebelum dia meninggal. sebelum mereka meninggal. Kira-kira Anda percaya nggak dengan itu impiannya mereka? Impian itu adalah sesuatu yang sangat dalam, Anda inginkan dan harus terwujud. Jadi ketika Anda dengerin, itu Anda akan terhanyut. Dan orang yang bicara tentang impian akan mungkin meneteskan air mata. Jadi
Anda mesti mengerti apa itu impian. Kalau Anda sudah mengerti, baru Anda bilang, ya saya punya impian yang seperti itu. Impian itu adalah sesuatu yang sangat dalam. Contohnya impian itu apa? Kalau Anda tenggelam, yang diimpikan apa waktu tenggelam? Nafas atau oksigen. Mungkin nggak ketika tenggelam Anda lagi mikir, waduh gue sebentar lagi mati, lipstick gue udah bener belum lipstiknya. Anda ngambil cermin lagi tenggelam nih, ambil cermin dulu di tas, set dibuka, ngaca dulu gitu, gue sebelum mati, waduh di rumah belum dicuci piring, mungkin nggak? Nomor 1 impiannya adalah oksigen, titik, saya harus bernafas. Anda punya nggak impian seperti itu? Contoh lagi, Anda punya anak, anaknya dipegang penjahat, penjahatnya ngancam, ayo saya lempar anak ini ke bawah gitu, di atas gedung. Anda mungkin nggak ketika ngejar anak Anda, waduh nanti kalau gue kesana, anak gue mati. Hitung-hitungan daripada 2 mati, mendingan anak gue doang mati dong. Matematikanya kan begitu dong. Nanti kalau gue kesono, anak dilempar, gue ditusuk. Mungkin nggak Anda begitu? Atau Anda langsung bilang, lihat anak Anda mau dilempar, Anda nggak pakai mikir lagi, Anda langsung kejar. Nggak mungkin dong Anda mikir-mikir lagi. Nah, Anda punya nggak impian seperti itu? Sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, impikan sangat dalam, harus wujud, titik. Nggak mau tahu, pokoknya harus wujud. Makanya Anda jangan bilang, punya impian apa? Punya impian mobil gitu. Kalau bisa, naik angkot juga hidup. Naik motor juga hidup. Kenapa mesti naik mobil BMW? Jadi cuma bilang pengen mobil, ingin mobil. Tapi nggak benar-benar punya impian mobil. Mau punya rumah besar. Bener nggak punya impian rumah besar? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya rumah kecil juga nggak apa-apa, yang penting hidup. Jangan seperti itu. Impian itu adalah sesuatu yang harus terwujud. Nah, jangan anggap remeh soal impian, Bapak Ibu. 80% lingkungan sekitar kita itu muncul karena impian. Jam tangan lo, dulu ada nggak? Zaman Adam dan Hawa. Siapa yang tahu Adam dan Hawa pakai jam tangan apa nggak? Hah? Handphonemu ada nggak zaman dulu? Gigi palsumu? Lo pasti mau jawab gigi ada, tapi gigi palsu kan nggak ada. Kacamatamu, baju, celana, semua. Bolpen ibu, buku, jilbab, tas, sepatu, AC, speaker, mic. Dulu mungkin waktu meeting dulu, core meeting dulu, zaman dulu. Ini berarti perlu mic. Akhirnya muncul mic. Zaman dulu nggak ada kulkas. Zaman dulu nggak ada mobil. Zaman dulu nggak ada pesawat. 80% sekitar kita itu dulu nggak ada, sekarang ada. Jangan anggap remeh soal impian. Jangan tertawakan soal impian. Nah, 20% itu ada. Makanya kalau ada teman Anda tertawakan impian, itu langsung aja bilang, gigi palsu mak lo itu impian orang lo. Kalau nggak ada, makmu nggak bisa makan lo. Makmu gigi palsunya coba suruh makan. Makan, nyedot mie juga susah. Nanti susah. Tapi karena impian orang gigi palsu, cek, ya si ibu bisa makan lagi. Jangan anggap remeh soal impian ya. Kenapa impian itu penting? Kenapa impian itu penting? Dijamin Anda kalau dengar ini Anda akan, oh benar-benar impian itu penting. Kenapa? Impian itu kan adalah sebuah pikiran, betul tidak? Pikiran, impian kan? Anda bermimpi mau kemana? Anda punya apa? Itu kan pikiran Anda. Anda berpikir mau apa? Nah, impian itu adalah sebuah pikiran. Anda tahu nggak kalau pikiran itu luar biasa? Pikiran itu sangat-sangat luar biasa. Albert Einstein mengatakan, manusia itu yang terpintar di dunia adalah manusia yang menggunakan 10% pikirannya. Manusia terpintar 10%. Berarti gua berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 1% jangan-jangan. Berarti kan otak kita masih orisinal diplastikin, bener nggak? Terbungkus rapi. Artinya, kalau manusia bisa menggunakan kekuatan pikiran 100%, maka manusia akan tidak membutuhkan anggota tubuh untuk menggerakkan sebuah benda. Loh, ini omongan ini Albert Einstein udah ngomong dari berapa lama yang lalu, tapi itu sampai sekarang buku-buku di Gramedia juga ada. Gimana caranya manusia bisa berkonsentrasi menggerakkan benda. Kayak film, tapi memang betul ada bukunya. Jadi Anda bayangkan, jika Anda mengkonsentrasikan kekuatan pikiran Anda 100%, Anda bisa minum gitu. Gelasnya datang, set. Nasi goreng, masak sendiri, set. Kue tiaw. Oh, orang lihat, keren banget sih. Saya bercanda tapi itu beneran bisa. Anda SMS tinggal begini doang, set. Mungkin SMS nggak perlu handphone. Gitu, broadcast. Grup langsung tahu. Gila banget. Anda kalau mau prospek, langsung set. Orang itu langsung gitu. Woi,
formulir datang, bolpen datang, gila keren. Anda kalau jadi leader nih, meeting di mana gitu, Anda tahu, Anda cuma lewat doang. Gila, prospeknya langsung set, join semua. Ya habis gimana ya, habis teorinya begitu loh. Luar biasa loh ya. Anda bayangkan kekuatan otak itu, pikiran itu luar biasa. Nah, saya baca di buku, otak manusia itu kalau dibikin komputer, itu komputernya seperti 2 gedung bertingkat di Amerika. Gedung apa gitu, Empire State Building gitu, pokoknya gedung bertingkat tinggi di Amerika itu dikali 2, itu sama dengan otakmu. Otak manusia kalau dibikin komputer sebesar 2 gedung bertingkat. Dan lucunya, Anda lihat handphone, Anda lihat komputer, Anda bilang gila nih, hebat banget nih komputer sama handphone. Sekarang saya tanya, yang bikin komputer siapa? Manusia apa bukan? Apa komputer yang bikin lo? Kok lo bisa bilang komputer hebat? Yang lucunya begini lagi, orang kalau ditanya apa-apa, lo kira gue komputer? Harusnya komputer yang ngomong, lo kira gue manusia. Ngaco nih otak nih. Aduh. Enggak. Harusnya komputer meeting, gimana caranya belajar jadi manusia. Kenapa lu yang, wah gila kagum sama laptop, kagum sama handphone. Padahal yang bikin itu manusia loh yang bikin. Itu kadang-kadang saya bingung mikirin, gila ya manusia bisa bikin handphone. Manusia bikin komputer. Tapi orang bilang, emang gue komputer? Emang lo kira gue kalkulator? Lo yang bikin kalkulator kan lo. Gimana sih? Harusnya kalkulator yang disuruh ngitung cepet. Aduh, lo kira gue orang apa? Bingung kan? Bingung lo. Jadi, kenapa komputer bisa begitu cepat menyelesaikan tugasnya? Padahal manusia jauh lebih pintar. Kenapa manusia ribet bener berpikirnya? Karena manusia tidak fokus. Si komputer itu, si mesin tuh fokus. Dia disuruh itu ya itu. Semuanya tuh fokus. Cuman kita cuma kalah fokus aja. Nah kalau kita mau ngapa-ngapain, ada nasi goreng lewat, ya kita lihat. Kambing lewat, kita lihat. Terlalu gitu lah. Nah, Anda mau sukses juga banyak nggak fokus kan? Banyak inilah, itulah. Jadi kalau manusia fokus tuh ngeri Bapak Ibu, ngeri. Nah katanya nih, otak manusia itu terdiri dari triliunan sel. Setiap manusia berpikir itu terjadi triliunan koneksi antara sel-sel, gitulah. Tiap manusia gitu, triliunan loh. Jadi manusia tuh bisa ketawa, bisa senyum, bisa mikir, atau bisa betul semua terjadi triliunan koneksi. Kalah dong handphone. Jadi manusia tuh begitu hebat. Nah, otak manusia tuh begitu hebat menurut Albert Einstein. Tapi kenapa Anda bilang tidak bisa? Makanya Albert Einstein bilang lebih baik Anda berpikir bagaimana caranya. Kalau bagaimana caranya, berarti otak Anda on. Not kerja. Tapi kalau Anda bilang nggak bisa, langsung off lo punya otak. Ya, lo jual tuh mahal bener original. Bener. Otak lo masih diplastikin, dijual mahal. Gila, orang Jepang bingung. Otak Indonesia bener-bener original ya. Betul loh. Hebat betul loh. Kalau orang sana mah ada habis-habisan otaknya. Kita ini Indonesia paling bagus otaknya. Terbungkus plastik rapi. Nggak pernah dipakai. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini menyadari bahwa pikiran kita luar biasa. Otak kita luar biasa. Kalau otak kita katanya nih, kalau kita menyatukan frekuensi otak kita, maka kita bisa meledakkan gedung. Kekuatan kita luar biasa. Kenapa? Karena impian kita adalah sebuah pikiran. Dan pikiran kita luar biasa karena pikiran kita dari otak. Otak kita itu, dari zaman dulu Albert Einstein bilang, otak manusia luar biasa. Yang paling pinter aja pakai 10%. Gimana kalau digunakan 100%? Luar biasa. Jelas Bapak Ibu? Pikiran itu lebih dulu mana daripada tindakan? Hebatan mana pikiran sama tindakan? Contohnya apa? Contoh ya, berdiri. Tuh kan pakai mikir deh. Turun. Nah, waktu Anda berdiri, Anda mikir dulu nggak? Atau berdiri dulu baru mikir? Oh, mungkin nggak dia pas berdiri terus dia bingung, loh kenapa gue berdiri gitu? Pas duduk tadi mikir nggak? Oke, angkat tangan, turun. Mikir nggak pas angkat tangan? Oke, itulah manusia. Segala sesuatu pasti dimulai daripada pikiran. Jadi jangan anggap remeh pikiran. Dan pikiran itu lebih dulu dari tindakan. Dan pikiran itu luar biasa. Contoh, Pak, ke Amerika Gih, cengar-cengir senyum sana sini ke Amerika. Kenapa? Ke Amerika sekarang banyak bener bebannya loh.
Dia kayak orang bingung itu. Dia bingung. Tiketnya mana? Visanya mana? Utang gue belum bayar. Besok gue kerja lah mungkin. Dengan badanmu ini kan banyak batas. Tapi kalau Bapak bayangkan, Bapak ke Amerika. Bayangin doang ke Amerika. Nyampe di Amerika. Lalu turun salju. Wih, langsung. Bayangin, nyampe nggak? Bisa bayangin nggak? Tadi ketika saya bilang pergi ke sana, ini kan, Pak, ongkos pulang aja nggak punya. Gimana mau ke Amerika? Banyak ikatan, banyak batasan. Tapi kalau pikiran, hebat nggak pikiran? Nah, kalau pikiran yang luar biasa, yang tak terbatas, Anda batasi bodoh nggak? Pikiran tak terbatas, tindakan terbatas. Berarti kan kita mesti pikirannya jauh, tindakan ngikutin. Betul nggak? Syukur-syukur bisa mengikuti. Tapi kan pikiran yang jauh, yang luar biasa, tindakan berusaha mengikuti. Tapi kalau pikirannya dibatasi, pikirannya aja dibatasi. Badan kita gimana? Yang tidak terbatas saja dibatasi. Gimana dengan badan kita? Jadi alangkah salahnya jika Anda membatasi pikiran. Contoh yang lebih sederhana. Tahu gajah sirkus nggak? Gajah sirkus itu besar nggak? Kalau dia ngamuk, hancur nggak tuh sirkus? Kenapa dia nurut? Tuh gajah sirkus habis main sirkus, dia diikat di sebatang kayu kecil. Ketika dia lihat pasaknya turun, set, maka dia akan lihat, berarti saya tidak bisa kemana-mana, dia bilang gitu. Pergi nggak si gajah? Sebenarnya mau pergi nggak? Dari kecil dia mau pergi loh. Tapi ternyata dia nggak pergi. Kenapa tahu nggak? Ternyata dari kecil si gajah ini diikat di batang besi dengan rantai besi. Sekeras apapun dia mencoba pergi, dia tidak bisa pergi. Setiap dia pergi dia cuma tahu apa? Sakit. Setiap dia pergi dia tahu cuma tahu sakit. Setiap dia pergi dia cuma tahu sakit. Terus-terusan tiap hari sakit, sakit dan sakit. Akhirnya dia punya kesimpulan apa? Kalau dia mau pergi berarti sakit. Jadi dia punya kesimpulan berarti kalau ada yang ngikat kaki gua, berarti gua nggak usah pergi. Tik. Nah sekarang kita undang gajah sirkus datang ke sini. Kita undang gajah sirkus datang ke sini. Si MC yang manggil. Mari kita panggilkan gajah sirkus. Terus si gajah sirkus ditanya sama Anda, lu bisa pergi nggak sebenarnya? Sekarang saya tanya Anda bilang bisa pergi nggak sirkusnya sebenarnya? Si gajah bisa pergi nggak? Tapi si gajah bilang apa? Nggak bisa. Anda bilang bisa, dia bilang nggak bisa. Kalau ngotot menang siapa? Lo ngotot, gajah. Lu kan bisa pergi. Nggak usah usaha. Lu bersihin aja pohon tumbang, dicabut tuh pohon. Tembok pun didobrak. Gajah tuh luar biasa kerjanya buat pohon. Lah, pasak kok nggak dicabut? Tapi si gajah bilang apa? Gua nggak bisa. Titik. Kalau lo ngotot, si gajah makin marah. Gua yang paling tahu diri gua sendiri, tahu nggak? Gua yang paling kenal gua siapa? Lo semua diam. Gua yang tahu diriku sendiri. Lo kayak kenal nggak itu orang siapa? Habis lo tiba-tiba bengong, syok dan kayaknya langsung menyelami dan gue banget. Hidungnya kembang ngembis gitu. Gue banget. Habis saya ngomong begitu langsung. Yang bilang nggak bisa siapa, Pak, Bu? Gajahnya kan? Ngotot dia. Anda kenal nggak dengan orang itu? Udah bilang nggak bisa, ngotot. Orang lain berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ini ngotot nggak bisa. Udah nggak bisa ngotot lagi. Gua nggak bisa. Lu pernah nggak dengar orang itu? Gua nggak bisa begitu-gituan. Pokoknya gua nggak bisa. Gua yang paling tahu diri gue sendiri. Jadi kalau Anda bilang nggak bisa, berarti Anda gajah deh. Anda gajah bukan? Kalau bukan gajah jangan bilang nggak bisa, Bapak Ibu. Karena kalau Anda udah bilang nggak bisa, upline-mu tidak bisa apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa bantu Anda kalau Anda udah bilang nggak bisa. Tapi kalau Anda bilang bisa, maka Tias dan One Vision akan membantu merubah Anda, membentuk Anda dari orang tidak punya apa-apa menjadi orang sukses. Seperti itu. Dengan syarat harus bilang bisa. Kalau Anda tidak bilang bisa, habis semuanya. Nah, itu gajah trauma. Makanya Anda jangan trauma. Kalau trauma itu nanti kayak gajah. Anda punya bayi nggak? Kalau jalan jatuh nggak? Tapi akhirnya dia bisa berjalan. Berarti itu bayi trauma nggak? Nah, kalau itu bayi trauma gimana? Mana bisa kita jalan semuanya? Berapa banyak? Tiba-tiba tahun 2500, semua manusia tidak bisa berjalan. Karena bayi trauma, keturunan lu.
karena trauma. Jadi jangan sampai trauma, ya. Kita harus terus mencoba. Kembali lagi tadi, pikiran tak terbatas. Kalau terbatas berarti gajah. Manusia bukan? Kalau manusia, pikiran tak terbatas. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pikiran itu luar biasa, tak terbatas, dan pikiran itu lebih daripada tindakan. Jangan batasi pikiran Anda. Nah, pikiran jadi ucapan, betul tidak? Pikiran Anda jadi ucapan bukan? Lu waktu ngomong I love you mikir dulu apa? Ngomong I love you dulu baru mikir? Mikir, wah gila nih gue demen nih. Set, I love you. Cocok ya? Mikir, ngucap. Kalau sudah ngucap I love you, tindakannya cocoknya ngapain? Mendekati kan? Megang tangannya, ya kan? Masa nabok? Kan gak matching. Mikir I love you, ngomong I love you, pok. Nah itu diperiksa tuh. Ngomong ucapin cinta, tindakannya mendekati, meluk, megang tangan, kan cocok ya? Pikiran, ucapan, tindakan. Tindakan kalau diterusin, tindakan kalau diterusin, lama-lama jadi kebiasaan nggak? Ngerokok terus kan jadi biasa ngerokok. Ngopi terus jadi ngopi. Senangnya baca koran, berarti pasti kebiasaan baca koran. Apa aja deh pokoknya, ya. Tindakan diterusin jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan diterusin lagi, lama-lama menahun muncullah yang namanya karakter. Kebiasaan menjadi karakter. Kalau sudah karakter Bapak Ibu, nenek kita mengatakan apa? Karakter menentukan masa depan. Karakter menentukan masa depan. Berarti begitu bahayanya ini namanya karakter. Makanya nenek kita suka bilang, jadi orang tuh jangan gini, jadi orang tuh jangan gitu. Maksudnya apa tuh? Karaktermu jangan gini, karaktermu jangan gitu. Susah loh di masa depanmu. Nah, mari kita buktikan. Kira-kira ini karakter ini emang dari lahir atau sebenarnya proses daripada pikiran sampai kebiasaan? Contoh, bayi lahir semua sama nggak? Apa ada bayi pendiam? Ada nggak bayi lahir diem aja? Digodain, dicubit, diapain, diem aja? Hah? Digodain, tang ting tung, diem aja. Akhirnya dokternya meriksa. Anak ibu pendiam. Keluar gitu tulisannya. Anak ibu pendiam. Ada gitu? Ada nggak bayi pemarah? Pas dimandiin di rumah sakit, pas bayi lahir, ngapain lu pegang-pegang? Jangan macam-macam Terus akhirnya diperiksa dokternya. Anak bapak pemarah. Ada begitu? Ada nggak bayi lahir sudah malu? Namanya siapa? Susi lahir udah pakai BH sama celana dalam. Sudah pakai lengkap pakaian dalamnya, ditanya sama dokternya. Loh, Sus, kok kamu bisa lengkap? Kan Susi malu dong. Susi malu dilihat orang. Ada nggak bayi lahir pemalu? Tapi kenapa kita punya teman pendiam, pemarah, pemalu? Kenapa? Apakah dari lahir? Enggak. Berarti dia memilih. Makanya hidup itu adalah pilihan. Berarti orang ini memilih cara berpikir, memilih cara berucap, memilih cara bertindak, memilih kebiasaannya, akhirnya memilih karakternya. Akhirnya manusia tersebut memilih masa depannya. Jadi sebenarnya Anda sekarang ini kan masa kini toh. Anda sekarang ini kan seperti masa depan di masa lalu. Aduh gimana ya. Jadi sekarang Anda ini, dulunya Anda melihat ini, wah suatu hari saya akan menjadi siapa gitu kan. Nah sekarang nih, kondisi sekarang Anda. Anda ini sekarang berarti gara-gara Anda dulu berpikir kan. Ya kan? Gara-gara dulu berpikir, berucap, bertindak, kebiasaan, karakter, jadilah sekarang. Maksudnya apa? Lo punya duitnya sekarang. Berapa bunga deposito lo? Lo kesini naik apa? Rumah lo di mana? Pulang dari sini ke rumah, seneng nggak sama rumahnya? Puas nggak dengan kehidupanmu? Nah, kondisimu sekarang itu akibat daripada apa yang Anda lakukan di masa lalu. Betul nggak? Udah lewat kan? Kita nggak bisa rubah masa lalu. Tapi kalau masa depan bisa dirubah nggak? Mulai dari kapan rubah masa depan? Mulai daripada sekarang. Apa yang Anda pikirkan di tempat ini itu akan mulai menentukan masa depan Anda. Pikiran Anda, ucapan Anda, tindakan Anda, kebiasaan dan karakter Anda yang ke depan akan menentukan masa depan Anda. Maka dari itu, mulailah berpikir yang positif dari sekarang. Mulailah punya impian dari sekarang. Karena impianmu akan terwujud di masa
depan. Impianmu akan menjadi kenyataan di masa depan. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Anda berpikir itu, hasilnya itu. Punya nggak teman yang begini? Gua tuh miskin, tau nggak? Deal. Mampus. Gila loh. Ngaku lagi. Gua tuh nggak bisa, tau nggak? Dari kecil, gua tuh nggak bisa gitu-gituan. Gua tuh miskin. Keturunan gua miskin. Gimana caranya gua mau merubah? Kita punya ikatan tradisi keluarga yang kuat. Apa kata nenek moyang gua kalau gua kaya? Bisa dikeluarkan gua dari garis keturunan. Hati-hati Bapak Ibu kalau Anda berpikir begitu. Bahaya. Apapun yang Anda pikir sekarang. Deal. Bener. Jadi jangan ngotot dong jadi orang. Miskin gue. Emang. Susah gue. Emang. Tapi gue pasti bisa. Emang juga. Gue pasti bisa gue. Gue pasti usaha gue. Gue pasti ada jalan gue. Betul. Apapun yang Anda pikirkan itu betul. Terserah Anda mau mikir apa. Negatif betul, positif betul. Jadi lebih baik berpikir yang mana? Ya lebih baik berpikir positif. Ucapan positif, tindakan positif, kebiasaan positif, karakter positif, masa depan positif. Matematikanya sudah jelas Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda hari ini. Karena apapun yang Anda pikirkan akan menjadi masa depan Anda. Impian sangat penting. Karena impian adalah sebuah pikiran. Nah, bagaimana cara melindungi impian? Nah, impian mesti dilindungi ya. Gimana caranya kita punya impian? Sekarang punya nggak? Punya. Tapi gimana cara kita melindungi? Bikin buku impian tuh. Kan One Vision jual buku impian. Bikin buku impian. Kenapa? Karena ketika Anda ditolak, sakit nggak? Pulang ke rumah, lihat buku impian. Semangat lagi nggak? Anda mau ke Paris, ke Eiffel. Anda mau ke Yerusalem, ziarah. Anda mau ke Mekah, umroh, naik haji. Anda mau punya rumah, punya mobil. Lihat situ ada wajah ibumu. Ketika Anda dihina di luar sana, muka kayak lo sukses, gue keliling bugil alun-alun. Ngaca dulu dong. 7 turunan gak sukses kok lo masih bisa punya impian kayak gini. Oh cocok gitu. Tapi ketika Anda pulang, Anda lihat buku impian. Jadi Anda termotivasi lagi. Penting gak buku impian? Penting. Kalau saya dulu, selain buku impian, saya pasang foto BMW di dinding saya. Semua orang mau ngeledekin saya. Fotonya doang, mobilnya gak ada gitu. Di atas kulkas saya kecil ada BMW. Orang ledekin terus. Tiap ketemu BMW saya pegangin lambangnya, simbolnya saya pegangin. Amin gitu. Teman-teman gue bilang, gila lo kata gitu. Amin, gila dia bilang gitu. Pas BMW saya keluar, gila semua dia. Mana masuk rumah sakit jiwa semua. Lindungi impian. Satu lagi cara lindungi impian. Lingkungan positif. Lingkungan positif itu apa? Teman-teman yang gaul yang positif. Ingat gak sih dulu kita kalau bercanda, aduh kita cukup suatu hari nanti ya, sekarang kita nggak apa-apa dihina orang. Suatu hari nanti kita konvoy BMW men, konvoy Mercy men. Suatu hari nanti kita datang ke pertemuan, kita semuanya parkir mobil. Kita dulu kan bercanda-bercanda, hahaha, pok gitu. Wah dasar lu ya. Sekarang beneran tuh, Bapak Ibu. Sekarang kalau VS, BMW Mercy bertebaran di mana-mana. Saya dulu Demikianlah Pak Ibu penyampaian dari Pak Tendayan. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi Anda. Ada kurang lebih dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.